Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Adapun syarat sah sholat, yaitu ada 5 macam. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas besar maupun kecil. Mengapa ketika sholat kita harus suci? Karena sholat merupakan ibadah menghadap kepada Allah. Nah, ketika kita menghadap kepada Allah, maka kita harus dalam keadaan suci. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmizi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu jika dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Syaikhan, Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, berwudu ini merupakan salah satu cara untuk bersuci. Syarat sah yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, periksalah terlebih dahulu kebersihannya. Baik itu kebersihan badan, kebersihan pakaian, maupun tempat sholat. Pastikan semuanya itu bersih dari najis. Adapun macam-macam najis itu ada 3 macam. Yang pertama, najis ringan atau disebut dengan najis mukhaffafah. Najis ringan ini contohnya adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasithah. Yang hukmiyah contohnya adalah najis yang tidak dapat kelihatan bendanya seperti bekas kencing yang sudah kering. Terus yang kedua ainiyah yaitu najis yang berwujud. Contohnya adalah kotoran manusia. Macam najis yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughalladhah. Contohnya adalah air liur atau air kencingnya anjing atau babi dan atau keturunannya. Apabila badan atau pakaian dan tempat sholat kita terkena najis, maka sholat kita tidak akan sah. Berikut ini adalah cara membersihkan najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Caranya yang pertama adalah hendaklah dihilangkan atau dilap terlebih dahulu najis itu. Kemudian yang kedua direnjiskan atau dipercikkan dengan air mutlak atau air yang bersih tempat yang terkena najis. Kemudian yang ketiga adalah lap hingga kering. Yang kedua yaitu najis mutawasithah. Cara membersihkannya yang pertama, hendaklah dibuang najisnya itu terlebih dahulu. Nah, jika ada najis di pakaian kita maka terlebih dahulu dibuang. Kemudian yang kedua adalah mencuci dengan air mutlak atau air yang suci, air yang bersih. Dicuci tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa dan juga warnanya. Najis yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Cara mensucikannya yang pertama, hendaklah dibuang terlebih dahulu najisnya apabila menempel kepada benda yang kita miliki. Kemudian yang kedua, tempat yang terkena najis itu disiram menggunakan air yang dicampur dengan tanah. 1 kali saja. Kemudian yang terakhir adalah cuci dengan air mutlak atau air bersih sebanyak 6 kali sehingga hilang warnanya, baunya dan juga rasanya. Maka mencuci atau membersihkan najis mughalladhah yaitu dengan cara dicuci sebanyak 7 kali basuhan. Syarat sah sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Ketika kita sholat harus menutup aurat, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Aurat ditutup menggunakan pakaian sholat, bagi perempuan menggunakan mukena, dan bagi laki-laki menggunakan sarung atau pakaian baju koko. Kemudian aurat laki-laki itu
yaitu antara pusar sampai lutut. Sedangkan bagi perempuan, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Syarat sah sholat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kiblatnya umat muslim yaitu Ka'bah. Arah menghadap ketika sholat adalah Ka'bah. Nah, umat Islam ketika sholat bukan menyembah Ka'bah, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah ini berada di dalam Masjidil Haram di kota Mekah. Nah, Ka'bah merupakan titik pusatnya kiblat umat muslim. Ketika kita sedang mengerjakan sholat, tetapi badan kita ada yang tidak menghadap kiblat atau seluruh badan anggota badan tidak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak akan sah. Syarat sah sholat yang kelima yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Sholat fardu itu dilaksanakan 5 kali dalam satu hari. Melaksanakan sholat harus mengetahui waktunya. Masuknya waktu sholat itu ditandai dengan azan. Ketika azan sudah berkumandang, maka segeralah sholat. Nah, sholat di awal waktu hukumnya itu sunnah. Allah menyukai orang-orang yang menyegerakan sholat, dan Allah membenci orang yang lalai dalam sholat. Sholat itu tidak akan sah jika dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Materi selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun disebut juga dengan fardu atau wajib. Rukun dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Rukun sholat adalah fardunya sholat. Rukun sholat adalah gerakan atau bacaan sholat. Rukun sholat itu dikerjakan pada waktu sholat dan berjumlah 13 dengan tumaninah. Tumaninah artinya berhenti sejenak di dalam sholat. Adapun rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat tempatnya di dalam hati. Niat merupakan pekerjaan hati. Hendaklah ketika kita melaksanakan sholat, kita berniat terlebih dahulu. Niat dalam sholat dimaksudkan untuk menentukan jenis sholatnya. Apakah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Pahala sebuah amal itu tergantung kepada niatnya. Niat adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Sholat, apapun itu sholatnya, ketika tanpa niat maka sholatnya tidak akan sah. Rukun yang kedua yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Sholat itu bisa dikerjakan berdiri bagi orang yang mampu, tapi apabila orang tersebut tidak bisa berdiri, maka sholatnya boleh dilakukan dengan duduk atau dengan berbaring. Bahkan jika orang tersebut tidak mampu berbaring ketika sakit, maka sholatnya boleh dengan isyarat. Biasanya apabila tidak bisa berbaring, maka isyarat yang dilakukan untuk sholat adalah gerakan mata. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan bersamaan dengan niat sholat di dalam hati. Takbiratul ihram ini dilakukan di awal sholat. Caranya yaitu sambil mengangkat tangan kemudian membaca Allahu Akbar sambil berniat di dalam hati. Rukun yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah. Setelah membaca takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk juga membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak akan sah. Rukun yang kelima yaitu ruku serta tumaninah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku. Ruku dengan posisi membungkukkan badan. Badannya itu membungkuk sudut lebih kurang 90 derajat. Posisi tangannya memegang lutut. Pandangan mata menghadap ke tempat sujud. Yang keenam adalah i'tidal serta tumaninah. I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku. I'tidal ini posisi tubuh berdiri tegak, pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Kemudian posisi tangan dijulurkan ke bawah. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali serta tumaninah. Setelah i'tidal, maka kita melakukan sujud. Sujudnya dilakukan 2 kali. Dahinya menyentuh tempat sujud. Posisinya menungging dan dahi tidak boleh terhalang rambut. Kedua telapak tangan
menyentuh lantai dan kedua lutut menyentuh lantai. Kedua jari telapak kaki ditekuk menyentuh lantai. Rukun sholat yang ke-8 yaitu duduk antara dua sujud serta tumanina. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir atau tawaruk. Tasyahud akhir artinya duduk yang terakhir. Tasyahud akhir dilakukan setelah sujud yang terakhir. Duduk dengan posisi telapak kaki kanan berdiri dan kaki kiri disilangkan di bawah kaki kanan. Pantat kiri didudukkan di lantai. Yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Selanjutnya membaca sholawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Yang terakhir atau yang ke-13 yaitu tertib atau berurutan. Rukun sholat ini harus berurutan. Ketika rukun sholat tidak berurutan atau berantakan, maka sholatnya tidak akan sah.